Hai, kami dari kelompok 5, kami ingin menjelaskan tentang magnetic dan penetration test. Dan ini kelompok kami. Sekarang kita akan melakukan magnetic particle test. Nah, itu kita di sini akan memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama itu adalah sikat, terus ada thinner, kemudian ada majun. Nah, itu semua untuk bagian cleaningnya. Terus, nah ini ada wet particle, terus ini ada dry particle, kemudian ada dry particle juga. Nah, yang akan kita gunakan itu adalah wet particle. Ini semua dia itu serbuk besi juga, tapi dalam bentuk cairan. Nah, kemudian ini ada kontras, ini ada penggaris untuk kita mengukur indikasinya, dan ini adalah alat yang akan digunakan. Itu ada yok namanya. Kemudian ini ada senter. Kita mempersiapkan peralatannya, kita akan melakukan preparasi dengan cara membersihkan spesimen. Nah, caranya itu kita menggunakan dengan sikat dan kita membersihkan spesimennya dari 1 inci dari bekas peras-perasannya ini, kiri dan kanan. Caranya itu seperti ini. Oke, setelah kita melakukan persiapan dengan sikat tadi, saatnya kita menyiapkan lagi buat menyemprotkan. Tapi sebelum menyemprotkan kita harus bersihkan dulu base metalnya atau area weldingnya dengan menggunakan thinner. Caranya dengan menggunakan kain, kita bersihkan area weldingnya. Di area 1 inci juga. Setelah kita melakukan pembersihan dengan thinner, kita akan melakukan semprotan. Nah, yang pertama kita semprot itu menggunakan ini, yang kontras band. Tapi sebelumnya kita juga menggunakan masker karena ini juga termasuk bahan yang beracun ya. Kita semprotnya dengan tipis-tipis saja, menyeluruh di antara area sama 1 inci selanya. Nah, seperti ini. Adalah wet particle. Caranya adalah dengan kita harus menyemprotkan di bagian wetnya ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan menyemprotkan wet particle ke bagian wet face. Langkahnya yaitu dengan cara bagian wet face-nya itu harus 30 derajat dari permukaan. Jadi ini udah 30 derajat dari tanah ya. Jadi sekarang kita lakukan wet particle. Setelah kita menyemprotkan wet particle, langkah selanjutnya adalah dengan cara melakukan magnetic testnya dengan yok. Ini jadi namanya yok ya. Setelah itu kita tempel yok itu pada bagian wet face. Lalu kita jalankan secara perlahan-perlahan. Maka dengan itu wet particle itu akan mengumpul pada suatu ada rongga-rongga yang tertinggal pada saat pengelasan. Jika wet particle itu tertarik kepada rongga tersebut, maka itu bisa kita sebut sebagai cacat las. Jadi setelah dilakukan magnetic test, kita di sini dapat melihat atau mencari jenis-jenis defect yang muncul dari spesimen yang telah kita uji coba. Di sini contohnya ada beberapa defect. Di sini di jarak 50 mili terindikasi ada defect crown
rounded. Kriteria rounded adalah panjangnya lebih kecil dari 3 kali lebar. Di sini untuk panjangnya ada sekitar 10 mili dan lebarnya kurang lebih 11 mili. Setelah itu kita lebih maju lagi, di sini juga ada terindikasi cacat linear. Cacat linear bisa dikatakan apabila panjang lebih besar dari 3 kali lebar. Di sini panjang cacat linear yang terindikasi ada sekitar 30 mm dan untuk lebarnya hanya 5 mm. Setelah kita melakukan deteksi, selanjutnya kita akan melakukan demagnetisasi, yaitu menghilangkan efek magnet yang ada dalam spesimen ini. Yang kita butuhkan tuh ada gauge meter. Kali ini kami menggunakan gauge meter yang dari HP atau digital. Selanjutnya menggunakan yok. Jadi caranya dengan agak mengangkat yoknya jauh sekitar mungkin 20 cm mungkin. Jadi kita melakukan seperti ini, memutar-mutar ke seluruh area website. Kita juga bisa melakukan di samping-sampingnya. Nah, setelah itu kita melakukan pengukuran. Nah, kita lihat di sini efek magnetnya ada sekitar 1,42 Gauge. Nah, dan ini masih batas normal. Batas maksimal dari sebuah demagnetisasi itu 3 Gauge. Jadi masih bisa lah keluaran itu. Sebelum kita melakukan penetran test, kita membutuhkan alat-alat dan bahan-bahan untuk melakukan tes tersebut. Alat-alat dan bahan-bahan tersebut ialah pertama brush, lalu penggaris, kemudian ada kain majun, lalu ada penetran, lalu di sini ada developer dan cleaner atau thinner. Nah, lalu di sini ada spesimen atau base metal. Jadi langkah pertama sebelum kita melakukan penetran test, langkah pertama itu yang kita lakukan adalah dengan cara membersihkan sampel. Caranya yaitu kita harus mempunyai kain dan sebuah thinner atau cleaner. Caranya itu dengan cara membasuh kain majun ini dengan cleaner atau thinner, lalu kita oleskan pada sampel tes kita. Apabila saat kita menggunakan majun, kita membersihkan sampel material ini kurang bersih atau masih ada sisa-sisa yang tertinggal di bagian plak lasnya, maka kita bisa menggunakan sikat atau brush dengan cara mensikat pada apabila kita selesai mensikat, langkah selanjutnya adalah kita menunggu 5 menit untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, hal selanjutnya yang akan kita lakukan setelah kita pre-cleaning, kita akan memberikan liquid penetran dengan cara menyemprotkannya pada spesimen. Setelah kita menyemprotkannya pada spesimennya, kita akan menunggu selama 10 menit agar liquid penetran ini menyerap pada spesimennya. Setelah kita melakukan tahap aplikasi liquid penetran, kita akan melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu cleaner liquid penetran dengan cara membasuhi kain majun dengan thinner.
gosoknya harus searah. Setelah kita melakukan cleaning liquid penetran, setelah ini kita akan melakukan aplikasi developer. Aplikasi developer yaitu kita menyemprotkan semprotan develop ke spesimen. Prosesnya adalah kita menyemprotkan cairan developer di atas bagian spesimen. Setelah proses penyemprotan cairan developer, kita tunggu spesimen selama kurang lebih 15 menit. Oke, selanjutnya setelah kita menunggu selama 15 menit, kita akan melihat di hasil spesimen kita. Kita lihat di sini warnanya pinknya mengumpul atau lebih menggumpal di sini. Nah, di situ yang namanya defect, dan di penetran juga hampir sama dengan magnetic testing. Defectnya itu dibagi dua, yaitu linear sama rounded atau lingkaran. Nah, mungkin kita bisa ukur. Nah, di sini kita bisa lihat yang linear itu dia seperti garis-garis. Ini mungkin di daerah rounded kita lihat di arah 10 cm atau 100 mili, kita lihat di sini ada yang menggumpal. Nah, ini yang namanya rounded. Kita bisa ukur juga panjang dan lebarnya. Kita lihat lebarnya itu sekitar 5 mili, 5 mili, dan panjangnya itu sekitar 5 juga. Nah, jadi di ukuran 100 ada rounded defect, ukuran panjang dan lebarnya 5 mili. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa lihat yang linear. Linear hampir di semuanya ya, kita lihat. Contohnya misalkan di daerah sini. Kita bisa lihat di daerah 75 mili, 7,5 cm maksudnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada pecah juga di sini. Nah, kita lihat panjangnya itu sekitar 5 mili, 7,5 sampai 8. Baru kita bisa ukur juga lebarnya sekitar 0,3 mili.